Pemirsa, kita akan memasuki Habar nang Panambayan. Jaringan pendamping kebijakan pembangunan One Forum Komunitas Pendengar RRI Banjarmasin menggelar dialog informatif kebangsaan One Kebijakan Pembangunan Kalimantan Selatan di Aula RRI Banjarmasin. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pada warga tentang langkah yang harus diambil dalam membangun Kalimantan Selatan. Jaringan pendamping kebijakan pembangunan One Forum Komunitas Pendengar RRI Banjarmasin menggelar dialog interaktif kebangsaan One Kebijakan Pembangunan Kalimantan Selatan di Aula RRI Banjarmasin, Jalan Ayani Pol 3 Banjarmasin, besokan Rabu 6 November 2019. Dialog informatif ini menghadirkan narasumber Ketua JPKP Kalimantan Selatan Winardistiono, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Nurhalis Majid, Kasubit Bina Ideologi Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan Dr. Andas Ajani, PLT Kabid Infrastruktur Wan Lingkungan Hidup Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk dimasukkan juga bina ideologi. Jadi sekarang kita hanya mengulang-ulang ya Bu ya tentang wawasan kebangsaan. Tentang wawasan kebangsaan. Nah ini arti wawasan kebangsaan. Dalam dialog tersebut terungkap bila pembangunan di Banua ini masih stagnan atau belum ada kemajuan yang sangat berarti dikarenakan masih banyaknya proyek-proyek berskala nasional yang belum berfungsi. Selain itu banyaknya pembangunan gedung jalan, wan jembatan, bahkan terminal yang belum berfungsi dengan semestinya. Padahal duit yang dikucurkan pemerintah pusat cukup besar. Ketika kebutuhan orang terjawab, dia tidak perlu lagi pakai kendaraan sendiri, tinggal sistemnya saja, parkirnya dinaikkan, pajaknya dinaikkan, orang tidak akan pakai kendaraan sendiri asal transportasi publiknya menjawab. Tapi ketika transportasi publiknya belum menjawab, tetap saja orang pakai kendaraan. Nah, jadi itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga betul-betul menjadi solusi. Ya. Nah, yang ketiga soal pariwisata. Oke, kita setuju dengan pengembangan pariwisata. Pariwisata itu akan berhadapan nanti dengan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang masif tidak akan mampu mendukung pariwisata. Karena apa? Alam rusak, ya kan? Jadi eksploitasi berbagai macam yang hari ini dilakukan itu akan bertolak belakang dengan pariwisata. Dan yang terakhir adalah soal kawasan industri batu licin. Ketua JPKP Kalimantan Selatan Winardistiono Takuni Prima TV memandangkan tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan dan meminta pemikiran-pemikiran warga tentang langkah yang harus diambil dalam membangun Kalimantan Selatan. Karena JPKP melihat pembangunan di Kalimantan Selatan tertinggal dari Kalimantan lainnya. Menurut Winardistiono, pemerintah daerah jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi memberdayakan warga untuk ikut terjun membangun Banua. Fasilitas dibangunkan ya untuk masyarakat, tapi tidak dibina, ya akhirnya kan ngambang. Seperti pasar dibangunkan, akan tetapi pembinaan dan komunikasi tidak ada, pasarnya kosong. Terminal dibangunkan, tidak ada komunikasi dan pembinaan kosong. Nah, jadi untuk apa gitu loh? Apa gunanya ada pemerintah daerah kalau hal ini tidak bisa dilaksanakan? Masukan JPKP untuk pemerintah Bang terkait pembinaan ini? Ya harus lebih lebih eksis lagi ya ke depannya. Jadi di sini pemerintah daerah kita jangan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi lebih mengarah kepada memberdayakan masyarakat untuk ikut terjun. Ya. Seperti tadi yang saya katakan, anggaran biaya belanja itu sebenarnya katanya ya bisa dilihat dari e-katalog. Jadi siapapun juga bisa mengakses atau menjual barangnya di sana. Nah, tetapi sekarang e-katalognya ini sosialisasinya itu sampai mana? Dan siapa-siapa saja yang ada di dalam sana, kan kita tidak tahu. Ikut hadir dalam dialog informasi ini beberapa lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum.